Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 09 bulan September tahun 2022 Masehi, dan bertepatan pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 07 bulan Syawal tahun 1444 Hijrah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melihat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan gundah gulana, menyikapi tentang kenaikan BBM, bahkan gas LPG pun bakal naik, listrik sudah naik. Nah, sehingga pada saat ini masyarakat Indonesia dalam keadaan gundah gulana, hati yang tidak tenang, pikiran yang kacau. Nah, sehingga khatib terinspirasi mengambil judul tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah ayat 11 tadi, bahwa Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau tidak kaum itu yang merubahnya sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nah, kemudian walaupun kita dinyatakan oleh Allah tadi, Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau tidak kaum itu yang sendiri yang merubahnya sendiri. Nah, tetapi bukan kita melepaskan diri dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh lepas dari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang penguasa langit dan bumi serta isinya. Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, oleh sebab itu, maka dalam kehidupan kita ini, maka dua hal ini harus kita sejalankan dan seiringkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah,
Tentunya nanti setelah kita berusaha berikhtiar dalam menempuh hidup dan kehidupan kita ini, barulah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Nah, sebenarnya negeri kita ini negeri yang subur. Negeri yang disebut dengan negeri yang gemah rifah loh jenawi tentem kertoraharjo. Nah, ini keluar filosofi ini pada zaman kerajaan Sriwijaya. Karena negara Indonesia negara subur, hidup rakyat makmur, maka muncullah Indonesia disebut dengan negeri yang gemah rifah loh jenawi itu. Nah, tetapi sampai saat ini, kenapa kita negara Indonesia negara yang subur? Kita lihat kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Nah, kita lihat sumber kekayaan alam kita sungguh sangat sempurna. Sumber kekayaan alam kita sangat komplek. Kita punya gas di Lok Semawi dan sebagainya. Kita punya minyak di berbagai daerah. Kita lihat Pekanbaru, kita punya minyak. Kita juga punya tambang emas. Kita lihat di Irian Jaya itu Freeport, dan di Kalimantan mana itu kita punya tambang emas. Kita punya tambang untuk pembuatan yang bermacam-macam industri. Ya, kita punya kekayaan ya batu bara yang sangat luar biasa, kekayaan batu bara kita. Kita punya kekayaan hutan yang sangat luar biasa. Kita lihat kekayaan hutan kita. Kita punya kekayaan luar biasa tentang laut kita yang luas itu, laut kita itu. Nah, tetapi dalam tanda petik kita sampai saat ini, walaupun kita sudah merdeka 77 tahun, tapi kita lihat amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, kita lihat pasal 24 ayat 2 itu, ayat 1 itu menyatakan bahwa rakyat berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Makanya pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 memberikan amanah kepada pemerintah, ya, menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia baik di darat, laut, ya, itu dikuasai oleh negara dan akan dipergunakan untuk semakmur-makmurnya, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, kalau para tanya lagi sama kita, bukankah selama ini kita lihat sumber kekayaan alam kita, tambang-tambang kita sudah digeruk, setiap hari digeruk oleh perusahaan-perusahaan. Tetapi kalau kita lihat yang mengelola perusahaan-perusahaan negeri kita ini, ya kan, kebanyakan perusahaan-perusahaan asing dan asing atau perusahaan-perusahaan Cina. Bisa dihitung dengan jari, ya kan, pemerintah yang langsung mengelola kekayaan negara ini, langsung dikelola oleh negara ini, bisa dihitung dengan jari. Nah, padahal amanat Undang-Undang Dasar 1945 tadi, pasal 33 ayat 2, negara wajib menguasai, mengelola kekayaan alam yang ada di darat maupun di laut, dan itu harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, sehingga kita melihat bahwa dengan pasal 33 ayat 2, berarti pemerintah kita lihat gagal untuk melaksanakan amanat pasal 33 ayat 2 ini. Nah, untuk hadirin jamaah salat rahimakumullah. Nah, tetapi kita sebagai masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh
apatis dan tidak boleh pasrah, bahkan kita tidak boleh putus asa atau tidak boleh kita apatis kepada pemerintah kita. Kenapa? Karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran kita. Mari kita pergunakan akal pikiran kita untuk merubah nasib kita, untuk bagaimana bisa kita menggunakan akal pikiran itu agar kita tidak ketergantungan kepada pemerintah atau tidak kita ketergantungan kepada orang lain. Nah, hadirin jamaah salat rahimahullah. Nah, untuk itu makanya dalam kehidupan kita ini mari kita bekerja keras. Ya, kita jangan kehidupan kita ini kurang bekerja keras. Kenapa? Kalau kita mau bekerja keras, ya kan, banyak yang bisa kita kelola dalam hidup dan kehidupan kita ini, ya, khususnya di kampung kita ini banyak yang bisa kita kelola, ya. Nah, khususnya kampung kita ini ya penuh dengan tanah yang luas, maka bagaimana kampung kita ini kita galakan untuk pertanian dan peternakan serta perikanan. Mari kita belajar menuntut ilmu, bagaimana kita mendapatkan ilmu tentang pengelolaan perkebunan, ilmu tentang pengelolaan pertanian, ilmu tentang pengelolaan perikanan, dan ilmu juga bagaimana kita bisa berdagang. Nah, sehingga hari jamaah salat rahimahullah. Nah, karena kita lihat tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikannya akal. Dan kemudian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu bentuk makhluk yang sempurna. Artinya kita punya jasad. Nah, kecuali malaikat kan tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena tidak punya jasad ya. Kecuali hanya melaksanakan perintah Allah, menyampaikan wahyu atau perintah Allah. Nah, kita sempurna, makanya Allah menciptakan sesempurnanya makhluk diciptakan oleh Allah adalah manusia. Ya, sesempurna makhluk diciptakan oleh Allah adalah manusia. Laqad khalaqakum fi ahsani taqwim. Ya, sesempurnanya makhluk aku ciptakan kata Allah adalah manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah punya akal, punya jasad, punya fisik, dan kita makhluk diciptakan oleh Allah punya nafsu, sehingga sempurna kita manusia. Kemudian kita hidup di negeri Indonesia ini negeri yang subur. Saking suburnya negeri kita ini, tongkat kayu kita lempar menjadi tanah. Nah, sehingga hadirin jamaah salat rahimahullah. Nah, kemudian mari kita kaitkan lagi dengan ayat Allah dalam surah Al-A'raf ayat 196. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari atas langit. Allah akan menurunkan rezeki dari atas langit. Dan Allah juga akan mengeluarkan, menimbulkan rezeki dari bawah bumi. Nah, sehingga kita lihat contoh, kita lihat negara Turki. Ya, negara Turki itu sekarang negara yang termasuk negara yang 10 negaranya yang rakyatnya makmur. Setelah 10 tahun dipegang oleh Erdogan. Nah, kenapa? Karena kita lihat pertama, Presiden Erdogan adalah presiden yang mengembalikan negara Turki dari negara sekuler, negara yang memisahkan agama dengan pemerintah, negara sekuler, negara yang menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan negara sekuler mereka menggalakkan tempat-tempat maksiat, menggalakkan minum-minuman keras. Nah, sehingga kita lihat negara sekuler itu kacau balau ketika dipimpin oleh Atatürk, dan akhirnya kita lihat Atatürk mati tidak diterima oleh bumi. Kenapa?
karena takut banyak melakukan perbuatan-perbuatan. Masjid dia jadikan museum-museum, dia tutup beberapa masjid-masjid jadikan museum, sehingga dengan dipimpin oleh Erdogan, maka Erdogan mengembalikan negara Turki dan negara sekuler menjadi negara yang Islam ini. Apa yang dilakukan oleh pemimpin Turki? Yaitu Erdogan mengajak umatnya untuk memakmurkan masjid. Umat dia sholat subuhnya dari masjid ke masjid. Sehingga apa yang terjadi sekarang kita lihat. Nah, karena umatnya sudah menghidupkan masjid, maka kata Allah tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka dengan penduduk Turki itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat banyak bermunculan sumur-sumur minyak baru di Turki itu. Beberapa daerah-daerah muncul sumur-sumur minyak baru itu. Nah, kemudian kuncinya kita lihat, kalau negara kita ini mau makmur, mau jaya, mau maju, coba kita lihat sholat subuhnya. Karena di Turki, ya, dan negara-negara Islam yang maju itu, ya, di negara Arab Saudi, ya, mereka sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Allahu Akbar. Jadi beberapa hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Nah, janji Allah tadi itu kan nampak kita lihat di negara-negara Arab. Karena mereka menghidupkan Islam, menghidupkan agama Allah, memakmurkan masjid. Ya, sehingga kita yakinlah kalau kita memakmurkan masjid, menghidupkan agama Allah, menghidupkan syiar Allah, ya, kita memberantas ya semua perbuatan nahi wal munkar. Kalau ada di tempat kita ini tempat-tempat maksiat, kita berantas. Kalau ada di tempat ini tempat-tempat perbuatan judi, kita berantas. Kalau pengen main judi, suruh di hutan sana, di hutan. Kalau dia mau minuman keras, suruh di hutan sana. Jangan di kampung kita ini. Supaya apa? Supaya Allah menurunkan keberkahan rezeki dari kampung kita ini, yaitu termasuk rezeki yang hayyu la yaqdir. Rezeki apabila Allah menurunkan rezeki, bisa saja rezeki itu datangnya tidak disangka-sangka. Nah, itu seperti kita lihat. Tak disangka-sangka di sana muncul minyak baru, di sana muncul sumur minyak baru. Akhirnya sekarang di negara Turki itu bermunculan sumur-sumur minyak baru. Nah, kita di Indonesia ini kita lihat dari zaman Orde Baru hampir tak terlihat lagi munculnya sumur-sumur minyak baru. Bahkan sumur yang ada pun kering, tidak memunculkan minyak lagi. Kenapa? Karena kata Allah, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena kita banyak, ya, umat ini kita banyak mengingkari ayat-ayat Allah. Kalau kita sudah banyak mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mau sampai kapan kampung kita jadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Mau sampai kapan kampung kita ini muncul kesejahteraan? Namun itu hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Maka marilah ke depan kita sama-sama umat Islam, ayo kita terutama mari kita menghidupkan masjid, mari kita memakmurkan masjid, ya, terutama salat subuh. Bagaimanapun berat cobaan kita salat subuh, kita lawan, ya, karena itu salah satu kita lihat tolak ukur kemajuan dan kejayaan umat Islam. Nah, kalau kita sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, majulah Islamnya itu, Pak. Nah, itu hadirin jamaah sholat Jumat Allah. Ya, mari sama-sama kita ke depan, ya, berusaha kalau bisa sholat subuhnya melebihi seperti sholat Jumat ini. Ya, itu barulah akan maju kita umat Islam. Ya, akan maju, akan sejahtera, ya, umat Islam kita ini. Hadirin jamaah sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya dengan sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini, ya agar mudah-mudahan kita ya ke depan akan mendapatkan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita ini, maka marilah kita meningkatkan ya amal ma'ruf nahi wal munkar ya di kampung kita ini. Mari yang sifatnya amar ma'ruf, yang sifatnya kebaikan-kebaikan, mari kita amalkan, kita ajarkan. Ya, yang namanya nahi wal munkar, segala perbuatan-perbuatan keji, perbuatan munkar, mari kita tinggalkan ya di kampung kita. Mari kita bersihkan di kampung kita ini dari perbuatan yang nahi wal munkar. Sehingga kalau sudah kampung ini bersih dari wal munkar, nahi wal munkar, kampung ini hidupkan jamaah masjidnya, insya Allah ya Allah akan mendatangkan rezeki hayyu la yaktasib, rezeki yang tidak disangka-sangka akan datang di kampung kita ini, atau rezeki yang tak sangka-sangka itu datang kepada keluarga kita umat Islam ini. Yang kita yakin ya Allah Maha Kuasa. Demikian berita dalam manfaat kita semua. Barakallahu fiikum wa azim wa nafa'ana bikum wa barakatuh wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wa muslimin astaghfirullahaladzim wa ghafurur rahim.